Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan gue Sky Al Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikicu. Orang biasa yang keren tuh gimana? Orang biasa. Belum masuk kamera nih gue nih, belum. Udah. Baru audionya doang. Udah. Kagak, nanti dia editingnya gitu. Orang biasa yang keren itu dia orang biasa aja. Orang biasa tapi keren. Good. Jadi nanti kalau Akang nih ketemu orang nih misalnya di jalan. Perkenalkan diri gue dulu, kebanyakan dulu. Tapi kan belum ketemu nih. Bisa ketemu orang di jalan, terus ketemu orang di jalan nih, tapi dia orangnya biasa. Orang biasa tapi biasa aja. Ah, itu bukan gue tuh. Oke. Halo. Tapi kalau ketemu orang di jalan, orang biasa tapi keren. Ah, itu gua. Oke. Kalau gua gak pernah merasa diri gua ganteng atau handsome, tapi gua keren. Karena ganteng itu relatif, tapi kalau keren itu absolut. Absolut. Anjay. Ganteng itu relatif, tapi gua buat bini gua ganteng, buat bini orang lain biasa aja. Tapi gua keren mah absolut soalnya. Absolut. Keren tuh punya kelas sendiri. Itu dia makanya orang biasa yang keren ya lu ya. Orang biasa yang keren. Kenalin dong di sebelah ada siapa? Di sebelah gue ada Rak. Bukan, yang ini. Di sebelah gue ini ada Kang Edi Brokoli. Oh. Luar biasa. Sitorus kepanjangannya? Sitorus itu kepanjangannya siapa? Itu siapa? Terusnya terus lah pokoknya. Terus siapa sih? Dan tembak-tembak Kenapa gua ada di sini kenapa? Karena kopi nggak ada kopi apa gitu? Iya nih apa kayak aduh kontrol. Kang Edi Brokoli ini masih minum kontrol aja lah. Iya, udah gak zaman ya. Udah kokain perempuan lo pasti dulu. Iya. Minumannya begituan. Dibacain lagi. Aduh. Iya. Ini Kang Edi Brokoli ini terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih banget sudah mau datang, Kang. Iya. Karena dari 1753 orang yang kami undang. Kurang banyak. Ini terima kasih sudah merepotkan kamera campers kita juga. Karena begitu ke lu frame-nya segini cukup. Begitu gua harus tarik benar dikit. Enggak. Iya, mesti zoom out dikit. Harus lebih lebar lagi. Itu dia, gua bikin KTP aja susah. Bikin muka harus 70% hitam langsung. Katanya harus background putih. Iya. Tapi enggak kena. Enggak. Nih, gua bikin kurang lebar. Gue bikin foto buat paspor, visa, komuk persentasenya mesti 70%. Harus berbackground putih. Ketika komuknya 70%, backgroundnya jadi hitam. Udah hitam ada itunya lagi kan? Udah gitunya, ada batiknya. Hitam motif nih. ketika background putihnya dikejar sama mereka, zoom out, komuk jangan 70%. Bingung, capek bikin. Akhirnya potong rambut tuh enggak juga. Bisa lah tapi ya. Ya diakalin. Terus mesti lihat tuh KTP mesti lihat KTP sama SIM gua. Komuk yang dikejar ini. Berarti rambutnya kotak dong. Rambutnya iya gitu. Iya gitu. Keriting kotak di mana sih? Iya. Silakan ke pertanyaan Anda, Saudara. Sebenarnya gua enggak ada pertanyaan, Kang. Iya, udah. Sharing aja kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol aja. Kumis kenapa tuh melenting? Karena kan lu anak motor. Ini sebetulnya hostnya siapa sih? Enggak apa-apa. Bebas di sini bebas. Dia bisa nanya tuh. Nanya dong lu. Boleh. Tadi gua kenapa kumis kayak gini karena bintang tamunya lu kan anak motor. Jadi gua bikin kayak stang Harley. Stang Harley enggak mungkin. Ya kan karena ada yang begini. Monkey. Kalau bahasa Sunda tuh stang ini tuh stang mokel, stang moekelek. Iya. Jadi jemur ketek lu ada Stang ketek. Stang jemur ketek. Ada yang gini stang baca koran. Bener juga ya. Iya bang. Stang baca koran, stang jemur ketek. Juna tuh suka gitu tuh Juna. Iya. Dia berarti mungkin dia memang agak suka basah keteknya. Dia kemarin touring kemana gitu, monyet udah pada nyampe nih gitu. Stang gini semua. Oh gitu, enggak anak motor amat lah gua mah. Tapi motoran sekarang kan? Motoran. VJ udah enggak lah, udah jauh ya. VJ itu tahun 2000 sampai 2002. 2000 akhir lah. 27 tahun yang lalu. Tidak apa-apa. Yang penting 25 tahun yang lalu. Iya. Luar biasa. Ini dulu
Kang Edi ini dia itu salah satu VJ paling terkenal di zamannya. Lu anak-anak Gen Z Nggak tahu Alpha VJ tuh. mungkin mereka jangan-jangan. Iya, belum tahu mereka mah. Aduh. Jelasin gimana dulu ya? VJ itu kan video joki. Zaman ada stasiun TV namanya MTV Musik Television. Ada hostnya atau presenternya disebutnya VJ. Video joki. Jadi waktu gue diajak sama MTV itu, saat itu mereka baru aja mulai syuting di Indonesia untuk tayang 24 jam dengan nama MTV Indonesia. On stop. Stop, maksudnya tayangnya. Tayangnya, tapi Iya, gua nggak harus ada hostnya terus kan, dan tapping kan. Di stasiun TV bermerek ada G depannya, T tengahnya, V belakangnya. Ketahuan dong. Iya, inisial aja GTV. G kan inisial. Iya benar juga. Iya kan? G kan inisial. Serah lah. Tapi abis itu katanya pernah jadi ini juga apa? Ntar dulu, gue belum selesai. Silakan. Jadi saat MTV mengudara 24 jam di Indonesia, mereka butuh VJ baru. Yang existing saat itu kan Arie Untung, Sarah Sechan, Oh ya, untuk VJ Jamie dulu ya? Aditya, Nadia Hutagalung. Mereka semua masih syuting di Singapura tuh sebagian. Masih MTV Asia gitu. MTV Indonesia cuma MTV Land, tayangnya di Antv kalau nggak salah. Terus kita akan jadi MTV Indonesia tayang 24 jam, butuh VJ baru. Gue dipanggil sama Dewi Rezer saat itu. Ya, Dewi Rezer. Siapalah gua, cuman vokalis band bernama Harapan Jaya yang rekaman di IMA Indonesia. Sombong gak gue? Sombong. Di sini emang harus sombong. Yang pernah rekaman di IMA Indonesia 2 album. Ya, siapalah gua waktu itu. Gua diundang untuk tes cam dulu. Oke. Pasti karena penampilan. Ya, kecakapan mah lumayan lah, karena gua di band kan vokalis, jadi di depan biasa menghadapi audiens. Jadi adalah skill sedikit ngomong di depan mic. Tapi kan di depan kamera beda. Singkat cerita, loloslah gua sama Dewi Rezer saat itu. Yang existingnya Arie Untung, Sarah Sechan, yang itu tadi. Nggak lama gua masuk tuh Sarah Sechan pensiun dari MTV. Itu tahun 2000-an lah gitu. Berarti lu dihargai dulu ya? Band dulu, Harjai dulu. Harjai itu rekaman rilis album pertama Harjai IMA Indonesia itu 2001. 2000 tuh. 98 kita kirim demo, 99 proses, 9 proses recording, 2000 rilis. Habis itu baru MTV. Lu nggak tahu kan lu lagunya kan lu? Ditanam petani sejenis ada kuliah pagi, iya. kuliah pagi lebih terkenal lagi. Iya, kuliah pagi. Kuliah pagi itu ada lirik. Jadi kita menciptakan sosok bernama Nani hanya untuk menyisipkan supaya ada penggalan lirik. Oh Nani mau ditafsir kan? Iya. Gitu. Ya gitu. Oh Nani. Nah gue di panggung gitu. Oh Nani. Padahal maksudnya manggil si Nani. Itu Nani itu siapa? Kantin, ibu kantin apa siapa? Sosok aja kita ciptakan gitu. Ya duluan Harjai lah. Ketika gue dipecat dari Harjai, MTV meng-hire gue gitu. Oh, jadi mau diomongin dipecatnya kenapa? dipecat apa? Dipecat. Apa bubar? Dipecat. Gue dipecat dulu. Mereka jalan satu album tanpa gua. Terus mereka nyungsep. Iya, maksudnya kenapa mereka berani mecat lu gitu? Tanya ke mereka dong. Apa motivasinya apa gitu? Tanya ke mereka dong. Jai. Harjai, coba kenapa sih gitu? Maksudnya ya, itu kalau udah pada akhirnya namanya anak muda lah. Ya. Pada akhirnya mereka menyadari salah besar memecat gue itu. Udah punya 2 album ya kan? Udah punya 2 album, lagi seru-serunya. Terus MTV. Secara bernyanyi gue gak ada bagus-bagusnya lah di band itu. Tapi kan Harja itu band audio visual, jadi didengerin audionya doang oke. Dilihat audio dan visualnya lebih oke gitu. Ketika visualnya tanpa seseorang berambut kribo berdandan nyentrik, menjijikan, nyentrik lah biar agak bagus dikit. gitu. Jadinya ya nyungsep. Padahal harusnya udah mantep itu. MTV udah lagi naik. Kecepatan lahir kita.
Kalau coba lu cek nama-nama band sekarang, lumayan juga banyak yang aneh-aneh ya. Ya maksudnya yang coba lu bayangkan sebuah band bernama Harapan Jaya rilis di tahun 2000. Catchy tapi aneh kan, terlalu cepat kan anehnya. Kesini kan Ada kuburan. misalnya nih ada banyak lah. Gue nggak bisa sebutin misalnya Cangcuters gitu, Cangcut gitu. Kancut kan itu dari ya. Kita dari tahun 2000 udah pakai nama BIS Harapan Jaya. Emang kita tuh beyond kayaknya Sky. Pemikirannya terlalu jauh ke depan. Iya benar. Orang belum siap nerima, kita udah lahir gitu. Visioner. Iya. Apakah kami bagian dari para perama itu? Iya, visioner. Tapi kalau orang bagi orang yang ngerti itu visioner, bagi orang yang nggak ngerti itu sesat. Iya, tapi yang sesat itu ya, kalau ketemu orang yang menurut kamu sesat ajarannya atau pemahamannya, masa lu pukulin? Enggak lah. Jangan dong. Kasih tahu, lu sesat, jalan lu bukan ke situ. Orangnya ngedengerin syukur, nggak ngedengerin bandel masih tetap mau ke situ. Ya baru dicukur. Jangan. Ya monggo. Ini lu ketemu orang yang menurut lu sesat jalannya, lu pukulin. Ya, bukannya dia sampai ke tujuan, malah makin berontak. Belum nyampe udah mati, udah babak belur. Jadi kasih tahu dengan cara yang bijak. Kalau misalnya lu menemukan orang yang lain pemahamannya dengan lu, menurut lu dia sesat. Kita mau naik gunung, hal yang sama. Gunung yang sama, jalannya banyak, cara mencapai gunung yang sama. Atau sungai, cara mengarungi sungai yang sama. Untuk mencapai laut, sungai banyak pilihannya. Jangan sungai yang itu terlalu banyak jeramnya, jangan sungai yang ini terlalu banyak buayanya. Yang ini aja, mereka kekeh di sana, biarin aja. Sebelum ketemu buayanya, jeramnya, biarin aja. Kalau mereka kekeh, kalau mereka mau ikut jalan lu, menurut lu ya syukur. Kalau tidak mau, jangan dipukulin. Boro-boro belum sampai udah keburu hancur lu pukulin kan. Makanya tidak boleh menyesatkan orang lain. Baiklah permisa, itulah tadi ujangan dari Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kang Edi curhat dong. Gue serius. Ya benar, itu memang serius karena benar. Ketika misalnya tadi kayak kita analogikan ke sungai tadi kan, kita mau menuju ke laut yang sama misalnya. Sama kok semuanya, tapi dengan jalan tapi melalui sungai yang berbeda. Biarkan orang itu suka-suka lah. Lewatin jalan itu dulu sampai dia ketemu buayanya. Begitu dia sudah ketemu buaya, baru dia menyesal, nanti akhirnya akan mencari jalan yang mungkin kita gitu. Mungkin kita arahkan. Iya, tidak perlu kita belum ketemu buaya udah kita pukulin duluan ya. Makin nggak nyampe ke tujuan dong. Ya, gitu. Bener. Kenapa sih mesti menyesatkan orang lain? Sesat. Iya, enggak. Semua orang punya caranya masing-masing. Selama tidak menyakiti orang lain, kenapa kita harus menyakiti mereka? Nggak boleh dong. Ya. Jangan. Bener. Oke. Kembali ke bunga. Bunga. Kalau ini kan Anda dong. Bunga. Iya dong, ada dong. Iya benar. Sangat galang, Rambu Anarki. Aduh. Tapi kenapa sih abis tahun 2000 tuh 2005 ke atas lah, Kang Edi tuh kesannya tuh hilang gitu, nggak ada rimbanya gitu. Masa sih? Hampir tidak ada. Kalau lu pernah tahu Tarik Jabrik gue syuting tahun berapa ya? Gue tuh alhamdulillah ya diadap dengan cinta, film pertama gue sama Rudi Sujarwo, Dian Sastrowardoyo, Nikola Saputra, Titi Kamal, you name it. Yang bikinnya Mira Lesmana. Iya. Habis itu dia Lova. Habis itu gue lupa deh. Itu Tarik Jabrik 1, Tarik Jabrik 3. Terus ada B-movie juga lah, sama Dewi Persik 3 judul. Itu udah lewat dari 2005 itu. Paku Kutilanak, Setan Budek,
Kutunggu Jandamu masih suka diputar kok di beberapa TV nasional kalau Lebaran. Iya. Ada masih. Terus baru-baru ini banget nih, 2 tahun lalu ada series soal nikah. Mau ngomong mau apa? Iya. Oh, iya. Jadi kenapa? Soalnya kita studio per jam sewa. Oh, nanti ada yang ngetok di luar. Jam lagi. Satu lagu lagi. Iya. Terus Ya salah kan kita anak band. woi, satu lagu lagi terus di medley 3 lagu. Kagak ada jedanya biar kedengarannya satu lagu. Langsung 12 menit. Oke, satu lagu lagi. Oke. Medley 3 lagu satu lagu. Jadi 2005 mah enggak lah, masih Iya, masih. Cuman kan gini, ketika Cuman nggak seaktif waktu di MTV lah ya kan. ketika semua bergeser ke digital, memang TV itu nggak terlalu, orang juga siapalah yang nonton TV lah gitulah. Jadi gue dijadiin bintang tamu di beberapa acara TV nasional telestrial gitu ya. Ada sampai apa tuh tetangga masa gitunya Net TV tuh masih muncul sampai 2000. Tetangga masa gitu main ya? Main ya maksudnya sebagai kepala sekolahnya ketika si sosok utamanya Dwi Sasono itu kan dia guru kan di sebuah sekolah. Gue pernah nongol sebagai kepala sekolahnya beberapa episode lah. Itu 2015, 2016 masih syuting gue. 2010-an masih syuting gue. Terus ya mungkin karena kemudian TV nasional. Oh, gue pernah bawain acara musik ya, namanya Musik Kita. Sponsor utamanya rokok emang. Itu balik lagi tuh di GTV itu malah sampai masih udahannya tuh pas pandemi kelarnya 2020. Berarti sampai 2020 tuh gue masih syuting itu ada nama programnya Musik Kita, band-band underground semua kembali ke rootsnya MTV. Jadi saat 2020 band underground katakanlah The Sigit mau tampil di mana lu di TV nasional? Ya, cuma di situ tempatnya. Waktu itu ada apa namanya yang kayak di TV One? TV One apa itu yang? Sesudah itu. Radio apa namanya? Radio show. Radio show. Sesudah itu. Setelah radio show. Lumayan jauh. Itu ya 2020 gua masih bawain itu. Jadi ya hilang banget enggak, tapi mungkin makin segmented gitu. Sama kan balik lagi yang nonton TV nasional terestrial itu makin sedikit, semua sekarang nonton on demand dan podcast kita ini, gitu. Nggak masalah sedikit, yang penting kita banyak yang nonton ini. Jutaan tuh, terima kasih. 3 juta. Nah itu dia makanya. Belum para malaikat. Jadi nggak hilang juga, cuma bener. karena pergeseran TV konvensional ke on demand, mungkin gue lebih banyak di on demand. Kemarin banget tahun lalu gue masih ngerjain series Nike Ardila series di sebuah OTT. Nah, kalau boleh gue sebutin nama OTT-nya, ada lah. Inisial aja. Inisial aja. Iya, depannya S. Jadi di OTT itu gue ngerjain jadi manajernya Nike Ardila. Sosok penting loh. Manajer Nike Ardila. Di situ diceritakan kehidupan Nike Ardila lah. Gitu. Gue lumayan sama Indra Brasko, kemudian sama Surya Saputra sebagai di 2 season itu orang tuanya Nike Ardila berubah pemain. Awalnya Indra Brasko, yang season 2-nya jadi Surya Saputra gitu. Pernah juga itu di situ, itu baru banget. Jadi ya kalau dibilang hilang enggak, tapi ya mungkin enggak sesering dulu lah. Dan sekarang channel makin banyak. Sekarang seri-seri juga kan nggak jarang di TV nasional gitu, semuanya on demand atau ya itu apa pay per view atau apapun lah itu namanya gitu. Tapi dulu pernah jadi ini Kang, ketua asosiasi haters band. Kagak. Silon Seven.
inisial aja. Nggak usah, nggak apa-apa. Silon Seven, inisial. Gue udah beberapa kali juga bikin apa namanya ya, bukan klarifikasi sih, cuman karena udah lama banget kejadiannya. Jadi Iya, tahun 2000 ya zaman-zaman itulah. udah lama banget, cuman zaman dulu kan nggak semua orang melek digital. Sekarang informasi dengan mudah tersebar via digital kan. Nah, ketika gue selesai dari MTV tahun 2002 lebih lah, 2002 akhir mungkin ya, atau 2023 gitu, 2003 atau 2002 atau 2002 kayak gini, Sky, kata MTV, Sky, bulan depan lu selesai ya jadi VJ, kita nggak perpanjang, tapi lu masih harus syuting sampai bulan depan itu. Ini dikasih taunya H-1 bulan, tapi sebulan lu masih harus syuting ya. Habis itu nanti tayangan lu masih ada dong, karena lu syuting kan tapping kan. Nah oke, sip, aman, kita tidak perpanjang kontrak lu, oke. Nah gue mikir bikin apa ya supaya kalau ditanya sama infotainment, waktu itu masih infotainment, jawabannya nggak flat gitu. Gue mesti bikin sesuatu nih biar seru gitu kan. Gue udah, kalau anak sekarang namanya settingan. Nah settingannya apa nih settingannya gitu, ada undangan biliar antar selebritis dengan media. Wah anjay, pikiran gue kan oke, yang datang media semua nih, oke. Gue diundang tuh Sarinah Tamrin, masih inget gue. Enak tuh, Kenyang. Kenyang kan masuk angin. masuk itu yang hitam. Biliar antar, sekarang mah orang bilangnya public figure, KOL atau apa. Waktu itu mah selebritis, antar seleb versus media. Wah seru nih, pasti media datang semua, momen buat gue. Oke. Manajemen gue aja nggak dikasih tahu sama gue. Di Sarinah Tamrin itu lantai 8 ada tempat lu ngeprint baju, sekali print langsung jadi gitu. Gue bawa baju polos, beli di situ juga. Tolong printin F Sila on 7, di print sama dia, terus pakai sama gue di acaranya. Wow langsung kamera pak dimakan gue sama media. Tepuk tangan gue ngomong dalam hati, was, umpan gue berhasil ya kan, gitu maksudnya. Jadi bukan karena lu nggak suka ya? Emang nggak suka sih. Berarti bukan sensasi dong. Iya emang nggak suka, cuman kan yang gua nggak suka banyak. Misal ini mah misal saat itu gua misalkan aja saat itu gua nggak suka sama Segidog, misalkan di tahun itu siapa yang kenal Segidog? Sedikit aja, tapi yang kenal Sila on 7 banyak banget, parah. jadi rame kan. Gue juga nggak bodoh lah, ngapain gue bikin lu lah Sky gitu, siapa lu gitu, Apa kuliah aja belum apa itu? atau misalnya Upstairs, Adams, White Shoes misalnya lah gitu, yang saat itu Masih merintis. ya segmennya segitu Iya. aja. Siapa yang kenal Jimmy Mutazam dan di Upstairs saat itu? Ya segitu doang. Tapi kalau SO7 kan langsung jadi rame ya. Gue juga mikir langsung, wah harus SO7 di antara sekian banyak yang gua nggak suka, ya inilah cocok nih kayaknya. Itu kalau mancing dapat yang langsung 40 kilo tuh seekor tuh ya. Umpannya bagus. Patah ininya. Joran Patah, joran tarik cuma itunya doang. Tapi sekarang ada band yang gak lu suka? Ada lah, manusia kan pasti like or dislike. Semua manusia kan terlahir begitu, nggak ada yang semua dia suka dong. Lu gak sukanya kenapa sih? Saat itu sama Sila nggak suka, bukan buat gua aja, sampai terus over rotation gitu di radio gitu, terus sampai anjing Sila lagi pindahin. Lu kan waktu itu emang mereka memang gila banget waktu itu. Nah kan yang parahnya kan ada yang menunggangi pakai unsur rasis, mereka Jogja gua Sunda. Apaan sih, gua nggak suka karyanya aja. Jadi malah jadi emang gue tanya balik sama lu, emang lu semua lu suka semua karya musik orang? Ada yang lu pasti nggak suka? Enggak. Pasti. Iya. Iya, maksudnya nggak suka, ada yang nggak suka. Ada pasti, ada. Bahkan benci. Iya. Nggak suka itu levelnya belum sampai benci loh,
gitu kan. Benci, gue jijik, aduh, jijik. Ada pasti ada. Cuman lu nggak ungkap kan. Kalau gua kan waktu itu gua ungkap dengan maksud supaya pada saat nanti kalau media nanya kenapa selesai dari MTV-nya kan katanya mecat gua gara-gara itu perbuatan itu, padahal kan sebelumnya udah bilang ke gue kontraknya habis. Tapi kalau misalnya gue ungkapkan berhasil kan gue. Tapi berhasil banget itu. Jadi seakan-akan seolah-olah ya karena itu. Iya, seakan-akan seolah-olah nih. Karena seakan-akan seolah-olah. Iya. Tapi apa gue ungkapin aja sekarang ya band yang gue benci ya biar rame. Iya. Kenapa? Siapa? Band apa? Jangan sebut satu orang dari 3 band. Jangan. Enggak, bukan itu. Stop aja, jangan. La Istighfar. Stop. Enggak boleh. Kan udah ada pernah di tempat lain. Ada. Kan pernah di tempat lain lu enggak suka sama band itu. Biarin dah. Gua nih bandnya nih. Dikeluarin lo. Jangan Bang, jangan. Keluarin aja. Nanti rame kita aja. Nggak apa-apa. Orang punya hak untuk suka dan tidak suka. Kita punya hak. Kita nggak bisa dipaksakan. Selera musik kita nggak bisa dipaksakan. Selera mata kita nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan kita suka apa enggak. Lu kok nggak suka ini sih gitu? Nggak bisa. Emang nggak suka mesti gimana? Ya orang aja suka ya silahkan. Gua nggak suka. Pilihan gua dong. Balik lagi ke soal sungai yang kita pilih untuk ke muara yang sama, untuk lautan yang sama. Ya sama. Ya. Itu waktu itu sampai rame juga tuh kan sampai apa? Kan gue yang bikin. Gue sih merasa berhasil. Berhasil. Sampai Tio kan lagi, apa dia mau bikin biar rame juga? Iya, Tio kan ikut menunggangi gelombang aja. Dia lagi ada sesuatu. Ada misi lah ya biar. Dia lagi dikejar-kejar media untuk urusan sesuatu. Gak usah gue ungkap lah. Ya, ada ini nih bisa gue pakai untuk supaya media pertanyaannya nggak itu mulu gitu. Iya. Ya buat. Jadi kan dicitos. Dibelokin lah. Jadi kan dicitos. Dia tahu gue di atas. Lagi ngapain gue? Coba di atas. Lagi biliar sama duta. Udah kelar masalahnya. Tio dateng pakai jaket kulit. Seinget gue ya, jaketnya masih polos. Ke bawah ada minimart. Dia beli pilox. Di pilox brokoli tai gitu. Dateng masuk. Menurut pengakuannya dia nyiram bir ke muka gua. Terus gua diam aja, nggak ngelawan. Ya mungkin juga ya dia senior lah. Padahal gue di situ lagi biliar sama duta Sila on Seven, diliput juga sama media. Udah kelar gitu. Kelar lah. Ya. Dia bikin rame. Iya sebenarnya sih. Dia bawa sentimen Jogja Bandung. Itu yang nggak bagus tuh, malah jadi melebar. Padahal kalau masalah-masalah kayak gitu antar musisi itu kan biasa. Padahal kalau ngomongin Jogja Bandung, gue sama Heru sama Segidok. Segidok sama Sila nggak ada apa-apa. Gua sama Segidok bersahabat banget ya. Gue juga sama. Setelah itu gue jelaskan ke siapa aja di Sila Eros, Sakti, Adam, Anton. Waktu itu gue jelasin cuman ke Eros sama ke Adam deh kayaknya. Mereka mengerti juga, ya sudahlah gitu. Ya itu mah medianya aja ngemakan umpan yang gue lempar. Iya. Terus clear sebetulnya. Kan orang gue biliar sama duta kok. Ya udah. Nah, ada event 90s yang gede banget sekarang, The 90s Festival. Udah ke berapa tuh sekarang? Cek deh. Nanti. 3. Lebih dong. The 90s Festival yang belakangan rutin di Kemayoran. Iya, kemarin itu suka ada band-band 90s ya, pernah ada Cardigans, ada apa. Kayaknya ke 3 atau ke 4 deh. Lebih dong. Lebih. Orang yang pertama gue yang MC-in di Bandung, Eldorado. Penutupnya Sila on Seven. Itu 90s Festival yang pertama. Itu gue di panggung fansnya Sila Gang. Sila Gang gue gitu. Apa gue balikin aja. Ya gue cuma jauh doang. Gue selfie sama duta. Pengen kan lo?
santai. Santai. Lu cuma ngebubuin gue doang. Gue masuk panggung sama Duta. Selfie dulu Duta. Selfie kita dan kelar kan. Iya. Santai aja. Itu the 90s Festival itu pertama kalinya itu digelar di Bandung. Masih mahasiswa Unpad yang bikin. Penutupnya Sheila on 7. Sebelumnya ada Best Jam, ada band-band 90s ya. Belum ada band luarnya. Ada satu lupa gua band luarnya. Apa? Gua lupa ada atau enggak. Tapi ada Voodoo, ada Best Jam, ada bandnya memang 90s semua. Penutupnya tuh Sheila on 7. Gua yang MC pertama kali. Udah kelar, biasalah medsos. Nah ini kan lo juga termasuk. Bangke juga emang lu ngangkat-ngangkit lagi ini. Enggak, cuma nanya doang. Gua kan nggak tahu yang masalah lu main biliar. Yang main biliar berdua itu nggak tahu. Nggak berdua juga dong. Iya, maksudnya ada Duta di situ Edi versus Duta yang kemarin berantem gitu kata medianya. Santai aja. Kalah gua juga biliarnya. Iya. Stick panjang kalah, kalau stick pendek belum tahu. Segini. Hah? Kagak stick biliar dong. Pendeknya nggak pendek-pendek. Nggak apa-apa pendek, yang penting segede botol aqua, Bang. Nggak apa-apa pendek, yang penting di dalam bisa lihat kiri kanan. Bisa gini. Bisa. Gitu. Bisa ngebor, Bang. Ya, studio. Sewa studio. Peduli amat ya. Kita emang peduli. Ini susah deh kalau studio nyawa nih kayak gini nih. Ini bang. Dikira gua Chris, nanti bayarnya Chris. Saldo lu berapa? Bukan ring. 25 lah. Gitu. Jadi tapi ya gitulah, maksudnya seru-seru aja. Gua masih di medsos suka masih ada aja. Masih ada aja yang nanya itu. Masih. Gua ceng-cengin aja. Biarin lu mah nggak tahu ya, gue sepanggung sama Sheila di 90s Festival pertama. Gua selfie sama Duta. Lu pernah nggak foto bareng sama Duta sepanggung? Itu Sheila geng yang gua cengin. Ngetik ambil gitu tuh. Sambil gitu ngetik. Ya seandainya ada bisa komuknya begitu sih. Iya. Mas ngetiknya sih iya gitu. Lah gimana? Gitu. Nah, ini nggak ada visualnya. Makanya jangan suka salah artikan orang di WhatsApp grup. Ketiknya flat, dikira marah. Padahal siapa tahu. Padahal biasa aja. Kan di WhatsApp kan nggak ada intonasi, nggak ada ekspresi muka juga. Makanya jangan suka berburuk sangka dengan ketikan orang. Tapi emang ketikan itu emang susah dibaca sih. Maksudnya susah dibaca oleh yang matanya minus atau plus. Bukan masalah baca ini ya. Maksudnya susah dibaca tuh keadaannya. Iya, makanya marah apa? Kadang-kadang orang cuma baca, kita kirim oke, kita panjang lebar terus orang dia jawab oke doang. Kadang-kadang kita marah gitu. Kenapa gitu? Padahal dia mengerti maksudnya. Iya. Terus kebetulan dia lagi cabok. Iya. Tangan kirinya kan dia gini. Oke, gitu. Iya, kan kalau dia ngetik panjang kan pakai satu jempol kan susah. Iya. Pakainya dia gini kan. Nanti ada tokainya. Nah, jadi bau gitu kan. Jadi bau kan. Kecuali kalau dia lagi berak, terus dia dicebokin ya kan. Dia bisa tuh jawab panjang lebar tuh. Cebokin dong. Bisa tuh, itu bisa. Enggak, maksudnya udahlah. Iya kan. Jadi ngomongin tokai lagi. Ya gitu, itulah teks. Iya, jangan pada baperan deh kalau sama teks gitu. Iya, jangan gampang baper. Bener. WhatsApp tuh emang sering banget tuh. Oke dong. Kok oke dong? Ya memang oke, gue pernah jawab gitu ya memang oke. Oke, gue mengerti semua maksud lu. Gue tau maksud lu, gue setuju ya. Jadi oke dong. Kalau diundang reuni manggung sama Harja mau nggak? Mas, kalau dulu posisi di Harja apa? Saya dulu tuh gulung kabel. Oh, ngomongin gulung kabel. Iya, tapi yang Harja manggung, ke kabel yang lain yang saya gulung. Saya bukan di panggungnya Harja, bukan. Di sebelah genset. Berarti lu pegawai genset. Pasti pakai kopi saset, lu tuangin ke gelas plastik, terus sasetnya lu gulung, lu pakai diaduknya pakai bungkus. Emang kerjaan emang Kang genset itu. Tapi Kang genset ya jangan salah. Iya, berangkat paling pagi, pulang paling malam. Kayak Jumatan, berangkat paling depan, pulang paling belakangan. Pahalanya paling gede itu. Tuh, tukang genset tuh, buat tukang genset. Respect. Lu berpahala. Respect brother. Respect bro. Jadi gimana kalau diundang reuni sama Harja mau nggak, Mas? Mau lah. Itu pertanyaannya buat guanya. Oh iya. Jadi gimana? Ada kemungkinan untuk ini nggak? Kemungkinannya kan sekarang lagi rame tuh apa? Kemungkinannya sangat reuni. kecil. Si Ucup
Pesta Pora itu tahun lalu tuh udah pernah coba deketin. Kayaknya harga yang dipasang sama kita terlalu tinggi, jadi Ucup nggak berani bayar. Harusnya kan nggak masalah ya. Apa tuh? Harganya tinggi kan nggak masalah ya. Ya buat nggak tahu, saya tahu harganya juga cuma sedikit. Ucup berarti bisnismen yang ulung, ya kan? Ngapain gue bayar mahal-mahal harga, nggak ngedatengin masa juga. Salon siapa aja lah katanya. Nah gitu. Kalau gue dapetin Salon 7 berapapun harganya, gue bayar aja. Orang jadwalnya susah, dia nggak mau main di festival. Ya, Ucup gitu. Ucup is a good man, is a good businessman dia. Biarpun sahabat sama gue ya, cuman wah nggak sanggup bayar. Ucup aja nggak berani bayar, apalagi IO yang lain. Pesta Pora gitu. Oh, Pesta Pora udah gede loh sekarang. Parah, udah gede banget. Ucup tuh waktu sasarannya tahu banget gue. Nggak usah gue ceritain sih lah. Jangan nanti ceritain ini aja Bang. Jadi kalau reuni Harja itu sesuatu yang pertama agak sulit terjadi dengan konsep reuni yang misalnya tampil 10 lagu. Karena Harja itu dulu lagunya sangat energik, jingkrak-jingkrak. Sekarang kami umurnya sudah di atas 45 semua. Harus jingkrak-jingkrak lagi, energik seperti itu sulit. Jadi kita harus punya kemasan tersendiri supaya jumlah lagunya terlalu banyak tapi tetap memukau. Misalnya kolaborasi dengan The Bus misalnya. Itu kan jingkrak juga kalau debus. Kan mereka yang debusnya. Oh iya. Kita kan cuma main musik aja. Pernah debus gak? Enggak. Gue pernah. Pakai golok nih. Mau dicari nggak tayangannya di Instagram gue? Nanti gue story nih. Boleh. Ada. Jadi gini, gue ke Kasepuhan Sinar Resmi di Sukabumi, perbatasan Banten. Touring motoran. Pulangnya ada upacara pelepasan. Ada debusnya men. Anak kecil golok nih kena bambu. Bambu tebas-tebas. Dar. Gini kuat ya. Gini kuat. Terus Kevin Julio kasih lengannya. Parno dia udah takut gak apa-apa. Imam Darto kayak gak apa-apa. Edi sana oke, gue tangan juga. Tiba-tiba lidah gue tiba-tiba gitu aja keluar gitu. Ngelal. Lidah dong begini. Tapi itu goloknya benar tajam. Orang rasa besi. Orang di sini ada baretnya. Baret merah atau baret ungu? Tergantung tugas. Tergantung belinya di mana, di Biak apa di mana, baret merah atau baret merah apa baret ungu. Tergantung komandannya siapa. Iya. Baret. Di sini ada rasa besi. Nanti videonya gue kasih ya, videonya nanti. Itu diapain? Dia maksudnya dikasih air jampe-jampe dulu. Rasa besinya kerasa sama gue. Terus yang lain cuma lengan doang, gue sampai lidah. Jadi kan begitu keluar dari kampung itu, gue tiap sekilo ke teman-teman, lidah gue masih ada nggak? takut aji adik hilang keluar dari kampung itu. Nanti gue nggak bisa jilmek kan? Iya benar. Jadi mau gini tuh, lu mau ngejilat nggak nyampe. Ya gue khawatirin bukan nggak bisa makan bakso, nggak bisa ngomong, nggak nyampe gitu kan? Kok nggak nyampe? Nggak mungkin tayang ini. Jangan dia berapa kilo? Woi, Ju, lidah gua masih apa nih? Aman. Takut kan lu baru orang pas. Gua pikir karena habis dia aji itu lo langsung jadi sombong gitu, ngerasa kebal. Boro-boro. Gua kan berpikirnya takutnya ilmunya hanya berlaku di sekitar radius 2 km dari area itu. Jadi kita tuh terhalusinasi, sebenarnya lidah kita kepotong gitu, takutnya gitu kan. Ya kan lu males kan menghadapi ketika lidah lu ya. Susah. Ih, kok ke situ? Ya enggak maksudnya. Oh iya. Anjing, gua enggak nyangka. Kalau gua kan gini, kalau ini yang dihadapin. Ya enggak nyampe. Woi, lidah gua aman.
Jalan lagi 10 kilo. Masih apa nih? Masih. Udah, berasa banget, rasa besi. Habis itu malamnya lo cobain nggak ke LC? Kok sih? PL. Mirip dong. 11-12 itu. Sama PL, masa PL lu di itu. Lu dong yang begitu. Enggak, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gua nih polos, Bang. Anak baik-baik gua. Orang-orang tahu. Yang anak baik-baik itu di sini gua. Jelas gua tuh tergabung dalam Bikers Brotherhood. Iya, 1% MC anak Indonesia. baik. Anak baik-baik banget. Touring kemana aja lo? Alhamdulillah baru pulang dari Himalaya. Ketinggian 5.000. Jangan ketinggian, itu susah. Oh iya benar juga. Apa dong? Altitude. Setan. Gua riding pakai motor sampai ketinggian 5.000, yang paling tinggi ya 5.400 mdpl. Sedangkan puncak tertinggi Jaya Wijaya bernama Kartens di Indonesia pun bukan mengecilkan, ini gua komparasi aja. 4884. Itu sama motor-motornya lo naik? Yang 5.200, 5.400 gua pakai motor. Cuman foto-foto doang, selfie ala ibu umroh, terus Bun, pemandangannya Masya Allah, barakallah Bun gitu. Adem sekali, tenang sekali hati ini gitu ya. Luar biasa Bun ya Bun, lihat deh Bun pemandangannya Masya Allah, tabarakallah Bun gitu. Hashtag Masya Allah, tabarakallah. Udah 5.400 turun lagi, 5.200 turun lagi. Tapi yang nggak pakai motornya, kita semua menginap di ketinggian 5.000 mdpl. Itu Everest Base Camp, namanya Rongbuk Everest Base Camp. Di situ masalahnya bukan dingin, tapi oksigen tipis. Tapi Itu lidah masih panjang kan? lidah masih panjang. Nah, itu yang paling penting udah. Normal, lidahnya normal, nggak panjang. Paling jauh? Kalau panjang jadi bunglon kadang. Itu paling jauh, Panjang kali lidah lu. Enggak, gua enggak panjang. Biasanya yang ngomongnya cadel itu lidahnya pendek. Iya. Coba aja cek. Kalau temen lu yang nggak bisa ngomong R, coba julurin lidah lu. Coba gitu. Yang lidahnya segini juga nggak bisa ngomong R, gimana bisa ngomong R? Kepanjangan. Enggak nyangkut kelak. Iya. Susah deh Jadi gue baru pulang dari Himalaya, alhamdulillah menjadi satu-satunya wakil dari Asia Pasifik yang diundang oleh brand sepeda motor Royal Enfield yang gak usah disebut namanya itu. Dari Royal Enfield. Iya. Yang nggak usah disebut nama Royal Enfieldnya itu. Nah jadi dari Asia Pasifik itu hanya satu diundang, gua dari Indonesia, Amerika Utara dari Amerika Serikat, Amerika Selatan dari Brazil, Eropa dari Jerman, sisanya India semua yang memang di mana brand itu berada mengundang dan tapi mereka bayar deh untuk trip itu. Dari India 22 orang. Yang non India tuh cuman kami berempat, dan dari Asia Pasifik cuman gua. Itu yang terbaru riding gua, alhamdulillah. Gua nyampe ke puncak Everest Base Camp di pegunungan Himalaya di Tibet. Keren banget. Keren lah. Keren nih foto-fotonya. Gua kasih ya. Duta aja belum sampai ke situ, Kang. Apa? Duta aja belum sampai ke situ. Nggak akan nyampe, dia nggak suka motor. Iya, Gua bukan ngecengin, dia dia kan nggak suka mobil. motor. Emang dia kan mobil, Iya. dia kan mobil klasik. Sama bola. Ya, dia mau mobil klasik. Nah, iya, sama bola, sama Indonesia udah pernah. Maksudnya udah. alhamdulillah Indonesia ya, Sky Indonesia tuh dari Pulau W ya, Sabang, kilometer 0 Indonesia di Sabang sampai Bandar Lampung udah, alhamdulillah. Terus Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa Besar, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa Besar, Flores, Timor udah, alhamdulillah. Jawa, Bali, Lombok mah udah bolak-balik mulu tuh. Borneo, Kalimantan, pulau ternyata tahukah Anda bahwa Pulau Kalimantan, ilmu. Borneo termasuk part Malaysia yang di utara itu adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Pulau, kita bicara pulau. Yang pertama kalau nggak salah Papua Nugini kalau nggak salah. Ini kedua atau ketiga ya, gue lupa.
Pokoknya 3 besar lah si Borneo ini. Kita sudah 360 Borneo waktu itu sama teman-teman Reborn Indonesia. Kita bagi 2 season karena gede banget. Season pertamanya aja 2.800 km. Season keduanya 4.000 km. Kelar tuh alhamdulillah Borneo. Jauh ya, Gede gila, parah itu pulau. Lu main motor jauh ya, gue paling jauh ke Serang. Ya Serang juga kalau lu sehari 4 kali jadi touring juga sih. Touring mana lu Serang bolak-balik? Tapi biarpun gua udah kemana-mana ya, tur apa namanya pemotor yang touring setiap hari itu adalah ojol. Ratusan kilometer mereka tempuh setiap hari. Iya dong. Kalau gua ribuan tuh setahun sekian ribu, setahun sekian ribu. Mereka tiap hari ratusan, touring terus tiap hari mereka mah. Bener-bener. Iya. Tiba-tiba aja dari mana bang? Dari Sawangan gitu ya. Iya. Ketemu lagi di Cengkareng ya. Oh, lah kan. Lu di Cengkareng dia. Nah, gitu. Mana? Lagi di sawah besar nih nggak salah. Touring dia tiap hari. Ya, Indonesia mah alhamdulillah udah kelar. Kang Studio. Udah ngetok lagi. Ngetok lagi. Udah ngetok lagi. Satu lagu. Mudah-mudahan nih Sky bulan depan, bulan September 2025 ini mudah-mudahan kita mau 360 Sulawesi. Gini. Sulawesi gitu. Gini ya. 24 hari. Mesti ada nyebrangnya 3 kali pakai kapal karena menyingkat waktu lah dan supaya kena titiknya kan. Iya. Dia kayak huruf K. Jadi kalau di zigzag terus pakai motor makin lama tuh. Iya. Jadi ada satu poin yang dari titik ke titik ini mau nggak mau nyebrang pakai kapal gitu. Mudah-mudahan ya doain lancar. Lancar. Hah? Mau ikut gak? Naik Mio bisa. Bebas, cuman tolong jaga jarak minimal 100 meter lah dari gua. Jadi nggak kelihatan kelompok gua gitu. Lu bisa ngekor aja kan, Bang. Ya, Touring. Masa apa lu sama Edi? Mana buktinya? Oh. Bukan. Oh. Canda. Gue juga punya Mio di rumah. Touring bukan soal motornya. Motor lu apapun juga kalau lu punya kemauan, punya keinginan, jangan jadi hambatan. Temen gua pakai Honda Win 100 cc Bandung Larantuka Bandung. Tapi kan Win emang kuat mesinnya. Tapi 2 bulan. Saya makanya. Gitu. Tapi dia sendirian pakai Win 100 cc. Nggak tahu berapa kali ganti ban apa nggak tahu deh. Motor nggak jadi halangan. Gue ketemu beberapa orang yang, jadi gue pernah ketemu di sebuah sarasehan tahunan para pengelana sepeda motor seluruh dunia yang solo riding. Ketemu di Sumbawa Besar waktu itu pernah ada eventnya. Di Sumbawa Besar ada eventnya. Si para traveling solo rider seluruh dunia itu ketemu. Ada yang pakai Honda CT90. Orang gila ini, orang Inggris. Motornya dikirim dulu ke New Zealand, dipaketin. Terus dia terbang ke New Zealand. Terus motornya dia riding back ke Inggris. Nggak tahu berapa tahun itu. Orang CT90 doang. Iya. Motornya 90 cc. Padahal kan dia bisa bolak-balik naik pesawat ya. Kan tapi itulah tujuannya bukan itu. Tujuannya riding. Iya, bolak-balik naik pesawat semua orang juga asal ada uang. Tujuannya riding, tapi yang dinikmati kan beda. Kan kalau di pesawat pengalamannya, iya, gitu kan. Suasananya, suasana. Kalau di sini suasini, suasana di sana agak jauh. Di sana. Suasitu, sembada, pangan, sembada, iya. Karya. Wow. Itu touring. Kalau ngomongin touring, kita perlu satu episode lagi kayaknya. Boleh. Ya. Kita nanti satu episode lagi. Mudah-mudahan lu ada umur ya. Kan memang ada yang tahu, biarpun gue lebih tua. Gua tahu umur gua sekarang. Saya nggak tahu. Oh iya benar juga. Jatah umur. Kalau jatah itu kita nggak. Mudah-mudahan lu masih. Mudah-mudahan gua masih 90 tahun lagi lah. Ya kan, biarpun gua umurnya lebih dari lu, tapi kan kalau meninggal mah nggak ada yang tahu siapa yang duluan. Ya. Mudah-mudahan lu masih ada, undang gua lagi. Iya benar. Emang itu benar karena makanya Sky. Makanya ketika ada konsep kan
kan ini ada konsep menarik menurut gue ya. Kan kita selagi hidup diajarkan untuk sebisa mungkin bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya pasti kita banyak berbuat lah, sodako misalnya, amal jariah apapun itu ya, bantu anak yatim, donor darah, misal ini mah. Ketika ada, gua waktu Cianjur, gempa Cianjur, bolak-balik Cianjur gua bantu juga. Bukan ria ya, ini mudah-mudahan menginspirasi. Ada satu konsep donor kornea mata. Wah, apa ini? Donor kornea mata itu ketika lu meninggal, kornea lu diambil, didonorkan untuk mereka yang kehilangan penglihatan karena korneanya rusak. Wah, menurut gua konsep ini keren. Ketika kita hidup, kita berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Ada konsep yang kita sudah mati pun masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Wah, konsepnya keren, gue ambil. Di saat ini gue terdaftar sebagai calon pendonor kornea mata. Masih calon, karena diambilnya kalau gue udah die. Iya, kalau sekarang ya nggak, gue juga kalau sekarang nggak mau. Iya kan, makanya calon dulu. Apa? Makanya calon. Masa calon, tapi kalau donor darah, alhamdulillah rutin gue udah 65 kali lebih lah. Sampai sekarang donor darah. Lu nggak takut nanti kalau inkarnasi lu nggak ada matanya gitu pas hidup? Enggak gitu kan, gue mati, badan gue kan dimakan cacing, gue pergi dengan tubuh yang lain. Oh iya. Ya. Benar dong. Nanti kalaupun hidup lagi ya hidup sebagai orang yang baru dengan orang yang baru. Iya dong. Kita kan semua yang ada di diri kita ini kan akan dimakan cacing. Iya benar. Iya dong. Belum tentu. Kalau cacingnya lagi mood aja sih. Kalau Senin Kamis kayaknya enggak deh, soalnya mereka puasa. Iya benar. Ya jadi di luar Senin Kamis kita dimakan cacing. Ada yang cacingnya puasa Nabi Daud juga itu 2 selang sehari mereka. Gitu. Pokoknya rajin mereka. Tapi minumnya apa ya? Ini karena lu kan anak motor, lu sering di jalan. Lu sering di jalan pasti sering banget lu. Lu percaya nggak sih sama jalan yang angker? Ada bintang, ada Singaraja, banyak macam-macam sih. Enggak, bukan itu. Berarti jalannya di branding sama angker. Bukan. Bayar ker. Ya. Gua tuh nggak takut. Gua tuh cuman, jadi kalau lu tanya lu takut apa dalam hidup, gue cuman satu takut, gue takut jatuh miskin. Ketika kalau kita jatuh miskin, kita tidak bisa jadi tangan di atas. Tapi lu pernah kaya nggak? Alhamdulillah bukan pernah, gue selalu merasa kaya. Itu yang penting. Itu gue selalu merasa cukup dan dalam posisi bisa berbagi. Tapi kalau lu jatuh miskin, lu ada di posisi meminta, berarti lu gagal untuk jadi tangan di atas. Iya. Makanya gue berusaha terus untuk kaya ya. Kaya orang kaya kan relatif. Dong. Gue mah alhamdulillah bersyukur gue mah. Jadi gue nggak takut apa-apa, nggak takut apa-apa. Apalagi begituan. Jadi yang angker-angker itu, kalau angkernya karena begal manusia lagi, gue takut. Gue takut karena sama manusia lagi. Karena gue lagi melaju naik motor, mereka bawa alat. Iya. Iya dong. Ditebas, gue yang kalah. Kalau 1 lawan 1, tangan kosong, ya berani aja dulu. Siapa kalah belakangan gitu. Belakangan, sama-sama tangan kosong kok. Kalau begini, yang depan bawa golok, tar dulu gue belum bisa menghadapi orang bawa golok. Nah, apalagi naik motor di depan lu bawa alat, wah, terus langsung kalah udah. Kalau sama yang gitu gue takut, jujur aja. Makanya ada beberapa jalan yang katanya angker oleh begal, gue hindarin jalan malam sendirian. Kalau gue solo riding tuh gue nggak pernah melewati jalan-jalan yang seperti itu di tengah malam lah, atau malam-malam lah gelap gitu. Kalau siang kan masih ada orang lalu lalang, masih kelihatan. Mungkin mereka juga nggak senekat itu. Kalau malam kan udah pasti siapa. Ada jalan tuh dari ruas Tomo, Sumedang sampai Subang, yang ketika gue jalanin siang aja gue ngerasa ini gue kalau dibegal di sini kayaknya pembegal itu setelah ngebegal gue sempet nguburin dulu, sepi, makan dulu kayak
Kalau kayak gitu gue takut. Sampai tahlil dulu pun mereka sempat kayaknya. Kayaknya gitu. Kita tahlil aja enggak Iya, tahlil mereka. nggak ada orang. Habis dikubur tahlil. Nggak ada orang. Nah, untuk hal yang kayak gitu gue takut. Tapi kalau yang goib-goib kan mereka kan lebih takut lihat gue. Iya benar. Mereka yang baca ayat kursi pasti lihat gue. Iya. Bukan gue. Tapi sebenarnya dari konsep goib juga mereka lebih takut sama manusia dibanding manusia ke Harusnya gitu. harus gitu. Kita cuman doktrinnya aja yang Iya, salah nggak makanya kita ada, takut. nggak Tapi ada. memang kalau gua bener kan gua kalau jalan angker tuh gua nggak percaya sampai Bagus. sekarang. Bagus. Sampai sekarang nggak pernah percaya sama jalan yang angker karena yang bikin angker tuh manusia. Cerita orang. Iya, doktrin. misalnya kan jalan sini angker nih sering terjadi kecelakaan. Kenapa sering terjadi kecelakaan? Bukan jalan yang angker. Orangnya yang bego. Ini kita nih semua nih yang bego. Iya. Pengendara. Pengendaranya nggak hati-hati. Pertigaan masuk Masuk aja merasa belok kiri kagak lihat ke kanan. Orang beloknya ke kiri. Ya jadi sering kecelakaan. Nah, itu dia. Pertigaan main ngebut aja lah. Lampu merah disikat aja. Ya sering kecelakaan jadinya, makanya jadi angker padahal bukan angker ya. Bukan kesalahan manusia Nah, sendiri. kalau kita patuh semuanya kan, pertigaan kurangi kecepatan. Ya Benar. kan, mau nyebrang lihat kanan kiri aman semua. Ada yang nyebrang nggak lihat kanan kiri. Ayam. Iya itu dia. Tahu aja. Karena matanya di kanan dan di kiri. Nah, matanya di pinggir. Ngapain dia nyebrang? Tapi dia kalau kukuruyuk itu apa? Berkokok. Dia matanya selalu nutup. Kenapa? Karena hafal liriknya. Iya. Kalau lupa mah pasti Baru dia pasti baca. baca dia kan. Jadi kan kukuruyuk tutup matanya itu. Ada juga ada yang lupa lirik. Lama ini. Ada juga ada yang lupa lirik, Heeh. tapi matanya nutup. Band itu mah. Benar, dia lupa lirik tapi matanya nutup dia. Lupa. Dia bacanya Lupa. Pakai huruf timbul yang buta. Itu ternyata itu mah anjing. Goblok. Ayam juga. Ayam juga. Tapi Apa? ayam juga. Habis waktunya. Koinnya bisa dimasukin lagi nggak, Sky? Nggak bisa bang, habis. Masukin lagi. Udah habis koin. Bilangin band yang berikutnya ini lagi asik. Ini Iya. kita lagi 30 harian Ozzy Osbourne bilangin. Iya benar. Ini kita lagi mau Lagi mengingat-ingat Ozzy Osbourne. Abis ini kita bagi-bagi sajadah. ada sama ini apa namanya? Yasin. Buku Yasin sama Iya. berkat lah. Ya, berkat. Insyaallah. Berkat. Lemper aja. Ya, kita masih dalam rangka wafatnya Ozzy Osbourne. Jadi, tolong band yang berikutnya, apalagi kalau alirannya bukan metal. Ntar dulu lah kalau teman-temannya Hindia, Fish gitu ntar lah. Ntar dulu lah. Kenapa? Ada apa? Hindia Belanda. gua. Iya itu. Ya. Hindia Belanda. Gua. Ya pokoknya Pamungkas Hindia, Fish itulah pokoknya dan teman-temannya nanti dulu lah. Itu kan walaupun keras musiknya ya kan, walaupun keras banget ya. lah, tapi Ntar dulu lah. nah, yang metal aja dulu ya. Oke Kang Edi. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Udah gede banget tulisannya closing. Gue udah kasih ini apa precaution sama produsernya. Berapa jam nih kita? 40 menit. Hah, gua 1 jam setengahin loh gitu. Iya, makanya memang harusnya begitu. Iya, tolong bilangin. Tapi ini lagi mengenang Ozzy Osbourne. Gak apa-apa, nanti kita walaupun di sini kita 40 menit, diulang-ulang terus sampai 1 jam. Sampai 1 jam setengah. Oke, baiklah. Panjang. Kata-kata penutup dong, pertanyaan penutup. Pertanyaan penutup adalah kapan terakhir berak? Alhamdulillah tadi pagi. Gua tiap pagi berak lancar. Alhamdulillah, itu yang penting. Alhamdulillah. Karena kalau misalnya pagi kita nggak berak, itu berarti ada yang salah dengan pencernaan. Yes. Oke pemirsa, Ya. jangan lupa berak pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Edi. Terima kasih banyak. Halo, mana nih? Apa? Oke, udah dibawa Pak. Iya. Sesuai dengan. Ya Pak, kalau kelamaan saya cabut lagi nih Pak. Saya pakai helm hijau ya. Assalamualaikum. Cik cik.